Selamat datang di Sibut Video, saluran yang didedikasikan untuk memberikan Anda konten ANBK dengan kualitas terbaik. Kami akan mengajari Anda semuanya, mulai dari ABC subjek ini hingga cara lulus ujian, jadi duduk saja dan nikmati perjalanannya. Mungkin di antara sobat belajar, banyak yang bertanya, ada apa sih di SD ku? Gimana sih ANBK? Di video ini kami akan menjelaskan, bagaimana cara mengerjakan soal ANBK untuk siswa SD sederajat. Agar sobat belajar semua bisa lulus dan lancar dalam ANBK. Baik, sobat belajar. Langsung saja simak cara mengerjakan soal ANBK, dengan cepat dan tepat, berikut ini. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe dan share video ini ya, agar kita bisa sukses bersama. Pertama, pada laman login, peserta wajib memasukkan username dan password yang didapat dari laman UBKD. Pastikan username dan password yang dimasukkan sesuai. Jika muncul notifikasi reset peserta, silahkan melihat langkah-langkah penyelesaian masalah. Kedua, pada halaman konfirmasi data peserta, seluruh peserta yang telah masuk atau login harus membaca petunjuk umum pengerjaan soal terlebih dahulu. Kemudian, memasukkan nama, tanggal lahir, dan mengisi kode token. Jika token tidak valid, lihat langkah-langkah pemecahan masalah. Selanjutnya, peserta tes menekan tombol submit. Ketiga, pada laman konfirmasi tes, terdapat nama tes, status tes, waktu tes, dan alokasi waktu tes yang akan dikerjakan oleh peserta. Dalam tes UBKD, terdapat beberapa jenis soal, yaitu soal pilihan ganda, soal pilihan ganda kompleks, soal drop down, soal isian singkat, soal esai, soal dikombinasikan dengan wacana multi-tab, jenis soal drag and drop. Terdapat beberapa tombol navigasi yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nomor soal menandakan bahwa peserta ada di nomor tersebut. Informasi soal berfungsi untuk menjelaskan jenis soal dan cara menjawabnya. Untuk menampilkannya, perlu mengklik tombol informasi soal. Sisa waktu menunjukkan waktu yang dimiliki peserta dalam satu subtes. Bila waktu yang disediakan telah habis, maka ujian akan langsung berakhir. Meskipun masih terdapat soal yang diberikan tanda ragu-ragu. Daftar soal tombol ini untuk menampilkan seluruh soal. Peserta bisa pindah ke soal lain sesuai nomor soal yang dipilih. Pada daftar nomor soal terdapat 4 jenis warna, yaitu putih, berarti peserta belum menjawab soal tersebut. Biru, menandakan posisi peserta berada pada nomor soal tersebut. Hitam, menandakan siswa sudah mengisi jawaban tersebut. Khusus pilihan ganda, jawaban akan ditampilkan pada bulatan kecil di atas nomor soal. Kuning, menandakan bahwa peserta mencentang tombol ragu-ragu. Soal sebelumnya, tombol untuk pindah ke soal sebelumnya, sesuai urutan soal. Ragu-ragu, bila tidak yakin dengan jawaban yang diberikan, siswa bisa menggunakan tombol ini untuk memberi tanda pada soal tersebut. Soal selanjutnya, tombol untuk pindah ke soal berikutnya sesuai urutan soal. Selesai. Tombol ini akan muncul pada soal terakhir pada setiap tes. Bila waktu minimal pengerjaan belum tercapai, tombol selesai akan terkunci atau disable. Peserta tidak akan bisa menyelesaikan tes bila masih terdapat soal yang diberikan tanda ragu-ragu. Peserta harus kembali pada soal yang diberi tanda dan memverifikasi jawabannya, serta menghilangkan tanda centang pada tombol ragu-ragu. Jenis soal pilihan ganda. Untuk jenis soal ini, peserta hanya bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan yang tersedia. Peserta dapat menjawab menggunakan tombol yang ada pada keyboard sesuai pilihan atau menggunakan mouse dengan cara mengklik salah satu jawaban. Jenis soal pilihan ganda kompleks. Jenis soal ini merupakan kombinasi pilihan jawaban.
Jenis soal drop down. Peserta harus mengklik icon untuk memunculkan jawaban soal tersebut. Dari pilihan yang ditampilkan, peserta harus memilih satu jawaban yang dianggap benar. Jenis soal isian singkat. Pada jenis soal ini, peserta memberikan jawaban pada kolom yang disediakan. Jika soalnya berhitung, hanya dapat diisi oleh angka. Jenis soal esai. Untuk jenis soal ini, peserta diminta untuk menjawab soal dengan menguraikan pendapat atau tanggapan terkait soal tersebut. Peserta diperbolehkan menjawab lebih dari satu kalimat. Jenis soal drag and drop. Peserta tes menjawab soal dengan cara klik dan tahan pada objek sumber, kemudian meletakkan ke dalam target objek yang tersedia. Jenis soal dikombinasikan dengan wacana multi-tab. Pada jenis soal terakhir ini, proses menjawabnya sama seperti jenis soal yang telah dijelaskan. Namun, terdapat perbedaan pada stimulus soal yang berbentuk wacana dengan banyak tab. Lalu, bagaimana peserta dapat menyelesaikan tes? Sahabat Proktor, peserta tes bisa menyelesaikan tes secara normal dengan menekan tombol selesai. Tombol selesai ini aktif setelah beberapa menit peserta melaksanakan tes, dan waktu pengerjaan akan ditentukan petugas pusat atau pusmenjar. Setelah itu, akan muncul notifikasi sebanyak 3 kali. Pada notifikasi 1 dan 2, peserta harus mencentang kolom yang disediakan sebelum memilih aksi selanjutnya. Pada notifikasi ketiga, peserta bisa memilih kembali ke tes yang sudah dikerjakan atau menyelesaikan tes tersebut. Apabila pelaksanaan tes lebih dari satu subtes, maka peserta akan diarahkan ke halaman konfirmasi tes yang berikutnya dan diminta untuk menunggu selama 1 menit. Ditandai dengan berubahnya warna tombol mulai dari warna merah menjadi warna biru. Setelah tombol mulai menjadi warna biru, peserta dapat memulai subtes berikutnya.